Pemirsa Hasanah, ketika mendengar wakaf, kita seringkali terbayang dengan wakaf tanah, lahan, masjid, gedung yang semuanya serba besar. Pahalanya memang luar biasa. Pahala yang terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal. Tentu sangat menggiurkan. Bayangan bahwa berwakaf itu sulit kerap kali muncul. Utamanya jika melihat aset harta berharga yang umumnya diwakafkan seperti tanah, lahan pertanian, dan bangunan. Melihat pahala yang menggiurkan, niat untuk berwakaf demi kemanusiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan begitu kuat. Tetapi, masyarakat seringkali terbentur pada kenyataan bahwa aset harta yang mampu memberikan maslahat luas saat diwakafkan belum juga dimiliki. Apakah amal soleh yang satu ini memang begitu sulit, sepadan dengan pahala yang didapat? Sebenarnya, wakaf bisa dilakukan bahkan dengan berapapun besaran hartanya. Tidak seperti zakat yang memiliki nisab nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wakaf tidak mempunyai batasan minimal harta untuk diwakafkan. Wakaf tidak terpaku pada jumlah harta atau objek wakafnya, tapi pada asas manfaatnya yang berkelanjutan. Maka Al-Quran pun bisa menjadi objek wakaf. Atau wakaf Al-Quran. Dengan mewakafkan Al-Quran ke masjid atau tempat-tempat tertentu, maka selama Al-Quran itu termanfaatkan, dibaca orang, maka pahalanya terus mengalir pada orang yang berwakaf. Bukankah ini menggiurkan? Al-Quran Al-Karim, kitab Allah SWT, pedoman hidup manusia yang jika membacanya saja akan mendapatkan pahala. Hitungan pahalanya bukan hitungan per baca atau per paragraf atau per kalimat. Tapi berdasarkan keterangan Nabi SAW, perhitungan pahalanya dihitung setiap hurufnya. Maka alangkah sayangnya jika masih ada orang muslim tidak punya mushaf Al-Quran. Tapi nyatanya, tak sedikit kaum muslim yang tidak pernah baca Al-Quran karena memang tidak memiliki Al-Quran. Di daerah terpencil misalnya, Al-Quran sangatlah langka. Padahal wilayah itu dihuni kaum muslim. Indonesia Timur itu kami mendistribusikan Al-Qurannya ke pulau-pulau terpencil. Nah, untuk warga di sana mendapatkan Al-Quran, harga Al-Quran mungkin harga Al-Qurannya 100.000. Tapi mereka untuk membelinya mereka harus menyeberangi lautan menuju ibu kota kabupaten terdekat misalnya. Biaya perjalanannya bisa lebih dari 100.000 itu. Akhirnya kemudian ketika mereka sampai di ibu kota kabupaten terdekat, belum tentu mereka masih punya uang untuk membelanjakan Al-Quran. Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim yang sangat luas, tentu masih banyak wilayah terpencil yang belum terjangkau oleh kitab suci Al-Quran. Seringkali dijumpai keadaan penduduk suatu desa, terutama anak-anak yang belajar Al-Quran, mereka harus antri menunggu giliran mengaji karena Al-Quran yang tersedia di TPA atau musola hanya satu buah saja. Bahkan ada beberapa daerah yang sangat sulit, bahkan belum pernah membaca Al-Quran dan terjemahan sama sekali. Ketika mendapatkan Al-Quran wakaf itu sampai menangis dia. Kenapa? Karena dia tahu ada Al-Quran terjemah, Al-Quran wakaf terjemah ya. Dia tahu Al-Quran terjemah, tapi dia nggak punya uang untuk membelinya. Itu baru pertama kalinya dia mau mendapatkan dan membaca Al-Quran terjemah. Dalam kondisi demikian ini, bukan wakaf tanah atau gedung yang dibutuhkan, tapi wakaf Al-Quran lebih besar asas manfaatnya. Maka wakaf itu sebenarnya mudah. Tak harus dalam jumlah besar, dengan uang sedikit juga sudah menjadi keran pahala yang tak pernah berhenti mengalir, bahkan sampai kita meninggal dunia. Itulah mengapa amal soleh yang satu ini menjadi primadona para sahabat Nabi SAW. Hampir semua sahabat Nabi SAW mempunyai wakaf. Bila dibandingkan dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Selain memiliki semua keutamaan sebagaimana sedekah dan hibah, wakaf memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan sedekah dan hibah. Antara lain, bagi orang yang berwakaf, pahalanya akan terus mengalir sekalipun ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dibandingkan sedekah dan hibah, manfaat wakaf jauh lebih panjang dan tidak terputus hingga generasi mendatang tanpa mengurangi hak atau merugikan generasi sebelumnya, serta pahalanya yang terus mengalir dan berlipat walau orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Harta benda yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan.
Karena secara prinsip, barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak, bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati oleh penerima wakaf adalah manfaat dari harta wakaf saja, sementara harta yang diwakafkan tetap utuh dan langgeng. Balasannya adalah surga. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Inilah amal soleh yang tidak biasa tapi kurang akrab bagi masyarakat muslim. Wakaf tidak harus selalu tanah atau properti, apapun dan berapapun bisa dilakukan.